Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketamakan, di mana pasar keuangan berdenyut seperti jantung yang gelisah, The Intelligent Investor karya Benjamin Graham muncul sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Buku ini bukan sekadar panduan tentang cara mengelola uang, melainkan sebuah filsafat tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan kepala dingin dan hati yang sabar. Graham mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hasil dari keberuntungan atau spekulasi, melainkan dari disiplin, analisis mendalam, dan keberanian untuk menolak arus ketika dunia sekitarmu berlari menuju kegilaan. Investasi yang cerdas bukan tentang menjadi yang terpintar di ruangan, tetapi tentang menjadi yang paling tenang saat badai menerjang, kata Graham, sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati seorang investor terletak pada karakternya, bukan pada kalkulasinya. Melalui buku ini, pembaca tidak hanya diajak memahami angka-angka di laporan keuangan, tetapi juga diajak untuk menggali makna di balik ketakutan dan harapan, serta membangun fondasi kokoh yang mampu menopang masa depan yang penuh harapan. Di sini saya akan menuangkan isi kandungan dan inti dari buku The Intelligent Investor ke dalam sebuah cerita. Budi adalah seorang karyawan muda yang setiap harinya berangkat kerja dengan motor tua dan pulang ke rumah kontrakan kecil yang catnya mulai pudar. Di sudut kamarnya yang sempit, bertumpuk buku-buku lama yang ia beli dari pasar loak, dan di antara buku-buku itu, satu yang paling sering ia baca ulang adalah The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Budi bukanlah seorang yang kaya atau punya gelar mewah, tapi di dalam benaknya, ia menyimpan prinsip bahwa kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa bijak seseorang mengelolanya. Suatu malam, sambil menyesap kopi hitam yang pahit dan menatap langit-langit kamarnya, Budi merenung tentang sosok Emer Market, yang diceritakan Graham, sebuah metafora tentang pasar yang seringkali emosional dan tidak rasional, layaknya manusia yang mudah terombang-ambing oleh ketakutan dan keserakahan. Budi membayangkan Emer Market sebagai sosok tetangga di seberang rumahnya yang sering menawarkan barang-barang dengan harga yang selalu berubah-ubah. Kadang terlalu mahal saat optimisme meluap dan kadang terlalu murah saat pesimisme menghantui. Dari gambaran itu, Budi mulai memahami bahwa pasar bukanlah tempat untuk diikuti begitu saja, melainkan untuk dimanfaatkan dengan logika dan ketenangan. Setiap gajinya yang kecil ia sisihkan sedikit demi sedikit, bukan untuk dihamburkan, melainkan untuk ditanam dalam investasi yang menurutnya memiliki margin of safety, konsep inti yang ia pelajari dari Graham tentang membeli aset di bawah nilai intrinsiknya agar risikonya lebih rendah. Dalam keheningan malam, Budi juga berpikir tentang filosofi hidup yang diajarkan Graham, bahwa investasi sejati bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan tentang melindungi modal dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Ia membayangkan hidupnya seperti menanam pohon jati, lambat tumbuh namun kokoh saat besar. Ketika teman-temannya sibuk berburu saham yang sedang naik daun, Budi tetap teguh dengan strateginya, memilih perusahaan yang ia anggap undervalued, perusahaan yang terlihat membosankan bagi orang lain tapi memiliki fondasi kuat. Baginya, kekayaan bukanlah hasil dari mengejar angin, melainkan dari disiplin dan ketenangan yang mampu menahan godaan spekulasi. Dalam kesendiriannya, Budi mulai menyadari bahwa investasi tidak berbeda dengan kehidupan. Keduanya membutuhkan analisis yang tajam, keberanian untuk menolak arus, dan kesadaran bahwa ketakutan dan keserakahan adalah musuh yang selalu mengintai. Semakin ia membaca buku Graham, semakin ia merasa bahwa dunia ini penuh dengan orang yang mencari jalan pintas untuk kaya, namun jarang yang memahami bahwa kekayaan sejati adalah soal karakter, soal kesabaran, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil di waktu yang tepat. Seiring waktu, Budi mulai melihat perubahan kecil di hidupnya. Rekening investasinya perlahan tumbuh, bukan dengan lonjakan dramatis, tapi dengan kestabilan yang memberinya rasa aman. Ia tetap tinggal di kontrakannya, tetap minum kopi hitam tanpa gula, dan tetap membaca buku Graham setiap malam, tapi di dalam dirinya, Budi merasa seperti seseorang yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar bahwa hidup bukanlah soal mengejar kilauan sesaat, melainkan tentang membangun pondasi yang tak tergoyahkan, selapis demi selapis, seperti seorang intelligent investor yang menanam benih kesuksesan dengan tangan yang sabar dan hati yang bijaksana. Budi menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Garis merah di grafik saham yang baru saja dibelinya turun tajam, seperti pisau yang mengiris harapannya.
Ia teringat malam-malam ketika dirinya membaca The Intelligent Investor dengan penuh keyakinan bahwa pasar saham bisa menjadi jalan keluar dari kehidupan sederhana yang ia jalani. Tapi hari ini, ia merasa seakan-akan semua prinsip yang ia pegang telah mengkhianatinya. Budi ingat betul bagaimana ia memilih saham tersebut menggunakan rasio PER dan analisis fundamental yang dia pelajari dari Benjamin Graham. Namun, kenyataan berkata lain. Perusahaan yang tampak stabil itu tiba-tiba diterpa isu manajemen yang buruk, dan harga sahamnya anjlok lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dengan modal kecil yang ia miliki, kerugian ini terasa menghantamnya lebih keras. Malam itu, Budi duduk di sudut kamarnya, ditemani secangkir kopi yang kini terasa lebih pahit. Ia merasa seperti pecundang investor bodoh yang gagal menerjemahkan teori menjadi kenyataan. Dalam keputusasaan, Budi mulai meragukan semua prinsip yang selama ini ia percayai. Ia tergoda untuk menjual sahamnya dengan kerugian besar dan berhenti dari dunia investasi. Tapi sebelum ia menyerah, ia membuka kembali halaman-halaman buku Graham yang telah lusuh. Di sana, ia membaca ulang konsep margin of safety, dan menyadari bahwa kegagalannya bukan karena prinsip yang salah, melainkan karena ketidaksabarannya sendiri. Ia membeli saham tersebut bukan karena yakin akan nilai intrinsiknya, tetapi karena terjebak dalam euforia pasar yang membuatnya berharap hasil instan. Budi juga teringat karakter emer market yang diceritakan Graham, pasar yang emosional dan seringkali panik. Dengan mata yang mulai terbuka, ia menyadari bahwa dirinya telah bertindak seperti emer market itu sendiri, bukan seperti investor cerdas yang diharapkan Graham. Dari kesadaran itu, Budi memutuskan untuk tidak menjual sahamnya meski harga terus merosot. Sebaliknya, ia mulai meneliti ulang laporan keuangan perusahaan dan menemukan bahwa meski harga saham jatuh, aset fundamental perusahaan masih kuat. Ia juga menyadari bahwa pasar sedang bereaksi berlebihan terhadap berita buruk jangka pendek. Dengan keberanian yang baru, Budi bahkan memanfaatkan penurunan harga untuk membeli lebih banyak saham dari perusahaan tersebut, menerapkan prinsip buy low yang diajarkan Graham. Keputusan ini tidak mudah, terutama karena teman-temannya mulai mengejeknya sebagai orang nekat yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi Budi tetap teguh. Ia mengingat kata-kata Graham bahwa kesuksesan dalam investasi lebih bergantung pada karakter daripada kecerdasan. Hari-hari berlalu, dan saham yang ia beli mulai pulih perlahan. Perusahaan yang sempat goyah berhasil memperbaiki manajemennya, dan laporan keuangan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan. Budi mulai melihat hasil dari kesabarannya. Tidak lama kemudian, saham tersebut melesat jauh di atas harga belinya, memberinya keuntungan yang tidak hanya memulihkan kerugian sebelumnya tetapi juga menghasilkan laba besar. Keuntungan ini tidak sekadar memperbaiki keuangannya, tetapi juga memulihkan kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Kini, Budi tidak lagi memandang investasi sebagai permainan cepat untuk menjadi kaya. Ia melihatnya sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan disiplin, analisis mendalam, dan ketenangan jiwa. Dengan keuntungan yang ia dapatkan, Budi mulai merancang rencana keuangan yang lebih besar, membeli rumah sederhana, mengembangkan portofolio investasinya, dan bahkan membantu orang-orang di sekitarnya memahami konsep investasi yang bijak. Ia tahu bahwa kesuksesan ini bukanlah akhir, melainkan fondasi untuk langkah berikutnya. Budi telah menjadi seseorang yang berbeda, seorang yang tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena ia tahu bahwa di balik setiap kegagalan, selalu ada pelajaran yang dapat menguatkan. Dalam kesendirian malam, Budi menatap buku Graham yang lusuh di tangannya. Buku itu bukan lagi sekadar panduan investasi, melainkan simbol perjuangan dan ketangguhan yang telah membawanya keluar dari lembah kegagalan. Ia tersenyum, mengangkat cangkir kopinya yang kini terasa lebih manis, dan melanjutkan perjalanan panjangnya sebagai The Intelligent Investor, seorang yang membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang kemenangan melawan ketakutan, kesabaran menghadapi badai, dan keberanian untuk bangkit bahkan ketika dunia tampak runtuh. Dari cerita si Budi kita dapat mempelajari kalau dunia yang terus bergerak dengan ketidakpastian ini, investasi bukanlah sekadar tentang menanam modal untuk meraih keuntungan, melainkan sebuah seni dalam mengelola risiko dan membangun masa depan yang kokoh melalui disiplin dan strategi yang matang. Investasi
Pada intinya, adalah proses menempatkan uang atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, dan instrumen tersebut mencakup berbagai pilihan seperti obligasi yang menawarkan pendapatan tetap dengan risiko rendah, saham yang memberikan potensi keuntungan besar melalui kenaikan harga dan dividen namun membutuhkan analisis yang cermat, properti yang menawarkan aset fisik dengan stabilitas jangka panjang dan perlindungan terhadap inflasi. Cryptocurrency yang menjanjikan imbal hasil tinggi tetapi diiringi volatilitas ekstrim, serta NFT, non-fungible token, yang merepresentasikan kepemilikan digital atas karya seni atau aset unik lainnya dan menjadi tren baru dalam dunia investasi spekulatif. Semua ini membutuhkan pemahaman yang mendalam sebelum memulai. Manajemen keuangan yang baik dimulai dengan membangun dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran, membagi portofolio investasi secara seimbang dengan alokasi 40% untuk saham, 30% untuk obligasi atau properti, 20% untuk aset berisiko tinggi seperti kripto dan NFT, dan 10% untuk dana likuid yang mudah diakses, serta melakukan rebalancing portofolio secara berkala untuk menjaga keseimbangan. Namun, lebih dari sekadar angka dan strategi, investasi sejati membutuhkan mentalitas yang kuat dan keberanian untuk melawan arus ketika pasar bergejolak, karena seperti kata Benjamin Graham, investasi yang cerdas lebih mengandalkan disiplin dan ketenangan daripada kecerdasan. Ingatlah bahwa kesuksesan tidak datang dari keputusan besar yang diambil sesekali, tetapi dari kebiasaan kecil yang diulang secara konsisten. Karena membangun kekayaan adalah maraton, bukan sprint, dan setiap langkah yang Anda ambil hari ini, sekecil apapun, adalah pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Jadi tanam benih keberanian, sirami dengan disiplin. Dan percayalah bahwa waktu akan menumbuhkan pohon kesuksesan yang kokoh dan berbuah lebat. Apakah Anda siap membuka gerbang menuju kebebasan finansial dan membangun masa depan yang lebih cerah? Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan jadilah bagian dari komunitas cerdas yang terus berkembang dalam dunia investasi. Dengan setiap video yang kami hadirkan, Anda akan mendapatkan wawasan berharga, strategi teruji, dan prinsip investasi ala The Intelligent Investor yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap uang dan kesuksesan. Jangan tunda lagi. Klik subscribe sekarang dan mulailah perjalanan Anda menuju kemakmuran yang sesungguhnya. Jika Anda tidak membangun impian Anda, seseorang akan membayar Anda untuk membangun impian mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.